kondisi terkini masalah pandemi dan sebagainya, RPJMD ini apa yang masukan-masukan apa yang diharapkan yang bisa disesuaikan dengan kondisi dalam arahan saya tadi sudah saya sampaikan bahwa dalam penyusunan ini juga kita harus melihat situasi terkini dan kontekstual Kerom, apa yang benar-benar sedang kekinian di saat-saat ini ya, di abad 21 ya. Tentu infrastruktur yang diperlukan dalam pembangunan di daerah ini tidak saja infrastruktur dasar, jalan, jembatan, air bersih, tapi juga infrastruktur telekomunikasi. Yang kita harapkan dengan infrastruktur telekomunikasi juga dapat menunjang situasi tidak hanya inovasi dan kreativitas dalam pemerintahan, tapi juga mendukung situasi pandemi COVID dengan adanya dukungan fasilitas informasi telekomunikasi seperti yang kita sekarang sedang lakukan, yaitu pembangunan BTS kerjasama dengan Bakti Kominfo. Kita akan membangun rencana yang sudah kita tetapkan 49 BTS di seluruh Kerom, mulai dari Skamto sampai Towe. Nah, ini juga dalam rangka itu. Nah, ini harus masuk di dalam strategi arah kebijakan dari RPJMD kita. Yang juga adalah mitigasi dan adaptasi terhadap bencana. Itu juga harus masuk, di mana ada perubahan-perubahan lingkungan, kualitas lingkungan. Ini juga kita harus mitigasi, bagaimana ketahanan pangannya, bagaimana kemampuan masyarakat beradaptasi dengan kondisi wabah, kemudian bagaimana masyarakat bisa selain beradaptasi bisa memitigasi bencana, tidak hanya bencana wabah COVID-19, tapi juga bencana-bencana lain seperti banjir dan lain-lain. Ini juga harus, sudah saya singgung tadi bahwa kita tidak bisa terhindar dari bencana, baik alam non alam. Ini semua akan erat kaitannya dengan strategi arah kebijakan pembangunan. Maka prinsipnya adalah menyusun program arah kebijakan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Tentu itu sudah tertuang dalam janji politik waktu kampanye dengan kepala daerah, wakil kepala daerah. Nah, ini yang tidak boleh lari dari situ. Semua harus dalam payung besar itu untuk menjamin bahwa RPJMD ini tidak hanya sebuah dokumen kosong yang berisi tulisan-tulisan, gambar-gambar, tapi juga di dalamnya benar-benar mempunyai spirit, mempunyai roh, dengan dasar data dan informasi yang kuat yang diperoleh dari lapangan dengan timeline yang sudah ada. Makanya perkembangan perjalanan Kerom ini kita punya data yang cukup untuk menyusun dokumen ini, sehingga dalam 5 tahun untuk bergerak ke depan kita sudah tahu inventarisir persoalan-persoalan di daerah ini, masalah-masalah utama, masalah-masalah tambahan, yang mana yang prioritas, mana yang juga menjadi masalah tapi tidak prioritas ya. Sehingga dalam 4-5 tahun ini, masing-masing tahun, setiap tahun ada tema-tema ya. Tema tahun ini sampai tahun depan masih tetap temanya infrastruktur. Kita masih fokus dengan infrastruktur, jalan, jembatan, ini akan kita benahi ya. Setiap tahun ada temanya. Tadi ada pelaksanaannya secara semi virtual dan virtual. Apakah ini akan jadi model tetap untuk kegiatan pelayanan pemerintahan? Ya, pertama tidak ada yang salah soal itu ya. Tidak ada yang salah soal teknologi ini menjadi sarana untuk menutupi kekurangan-kekurangan kita. Ya, banyak kekurangan hari ini di mana dibatasi dengan protokol kesehatan, mengurangi kerumunan. Jadi teknologi ini dia membantu mengatasi kelemahan-kelemahan, handicap itu, sehingga kita benar-benar tetap bekerja, tidak ada yang menghalangi kita, tetap kita bekerja. Jadi dalam
ketentuan aturan tidak ada larangan. Ya, tidak ada larangan musrembang atau rapat-rapat itu harus dilakukan dengan virtual atau onsite langsung, itu tidak larangan ya. Sehingga untuk menghindarkan kita dari resiko pandemi COVID-19 ya, kita harus mencari jalan tengah. Ada peserta yang hadir onsite, ada yang online ya. Sehingga ini sesuai juga dengan edaran Bupati yang sudah kita keluarkan, bahwa masyarakat hari ini bisa memanfaatkan teknologi informasi tidak hanya untuk rapat-rapat ya, masyarakat bisa belanja hari ini dengan teknologi, bisa ada market online ya, ada pasar yang bisa diakses secara online ya. Ke depan Kerom akan ke sana. Kerom tidak hanya hari ini dengan dengan cara-cara yang lama. Kita sedang bergerak, kita sedang terus maju, bahwa model seperti ini akan kita pakai tidak hanya hari ini, tapi kita tidak tahu kapan pandemi COVID ini berakhir ya. Maka model seperti ini bisa saja kita pakai untuk beberapa agenda-agenda penting dan tidak ada larangan soal itu ya, tidak ada larangan soal itu. Kadang kita sendiri yang handicap itu ada dalam pikiran kita sendiri ya. Di negara maju orang sudah bergerak jauh ya, sudah jauh. Satu hari bicara bikin MOU misalnya, penandatanganan nota kerjasama atau juga itu, satu hari orang tanda tangan ratusan, tidak harus kumpul ya, by sending email ya, mereka di sana tanda tangan, kirim balik. Satu hari orang bisa tanda tangan dokumen itu bisa ratusan dokumen. Lalu mereka maju, mereka sudah lebih maju dari kita. Kita di sini masih tetap mau pakai cara lama, tapi tidak produktif karena pikiran kita menjadi hambatan utama. Lalu teknologi yang ada di depan kita ini kita tidak memanfaatkan, sehingga peluang-peluang banyak yang kita lepaskan peluang-peluang itu. Kita banyak sekali yang kehilangan momentum, kehilangan peluang karena kita sibuk dengan apa yang kita yakini benar, padahal tidak produktif dan tidak efektif, tidak efisien. Nah, dalam beberapa agenda kami pemerintah Kerom hari ini sudah melakukan secara virtual ya, penyerahan bantuan dana di PIR 4 kita lewat virtual, semi virtual, sebagian di sana ada yang lewat virtual. Hari ini musrembang, dan ini model ini kita akan pakai terus karena ini ya kontekstual, situasional dengan situasi pandemi hari ini, tapi juga ini akan mempermudah produktivitas kita karena kita lebih lebih efektif, efisien dalam hal menggunakan waktu dan sumber daya.